Tapi kamu kan yang ngalami sebagai anak band. Kalau sampai terjadi kayak gitu, biasanya apa yang jadi pertimbangan misalnya? Kalau mau memecat salah satu anggota, tapi udah difoto tadi dari sini. Kalau memecat selama ini sih tidak pernah ya. Kayak ini tidak cocok untuk kelanjutannya, tidak pernah sih. Itu pertimbangannya ya karena mungkin sudah tidak banyak cekcok lah. Antar personilnya ya, sudah enggak? Bukan di satu selera lagi, banyak cekcok, entah itu bukan di segi musiknya, tapi di luar musik malah. Jadi aku gak seneng mbak kue misalnya. Lo lebih pada personalnya. Personal malah. Berarti misalnya kalau urusan musik masih bisa dinegosiasikan. Masih bisa lanjut. Tapi kalau personal justru gak bisa dipertimbangkan. Kamu berarti kalau kamu lebih sepakat yang penting orangnya asik dulu ketimbang bisa main dulu. Orangnya asik, kita nyambung. Bagaimana mengatasi masalah yang terjadi ketika beda pendapat? Kan ada yang beda pendapat, nesu, tak gelem angel. Nek kamu di dalam bandmu sendiri misalnya, di dalam project-project musikmu, cara menghadapi beda kayak gitu itu gimana biasanya? Alhamdulillah nggak tahu beda. Karena personilnya cuma 3 dan satu udah keluar. Nah, bedanya adalah yang satu mau keluar. Ya udah, tidak bisa ditolong lagi kan. Bukan mau keluar dengan sendirinya. Keluar dengan sendirinya. Sudah, wes ra iso diapa-apa gimana? Loh, misalnya waktu dulu di Biskuit Time Ica keluar, kamu mencoba mempertahankan dia nggak? Iya, tetap. Gimana? Iya, kita datangi rumahnya dulu. Kita ngomong baik-baik, gimana ya? Ini nek iso ya aja metu sik. Mosok gak iso dipikirke meneh lah. Kita kan udah lama. Kita berteman sudah lama. Ya. Awalnya sama Biskuit Time juga karena enak main jamming-jamming, kita senang-senang bareng, terus akhirnya bikin lagu, nyambung, akhirnya keluar mini album, kok tiba-tiba keluar, itu kan habis launching persis ya? Launching. Biskuit Time terus vokalis keluar tuh habis launching persis ya? Itu hal yang menyesakkan memang, seperti punya rencana, udah punya rencana, wah langsung hilang semua. Artinya waktu kamu launching itu kamu juga punya harapan ya Yong sama Biskuit Time ya? Ada harapan dan sudah punya rencana banyak. Apa contohnya, salah satunya apa yang sudah kamu bayangkan, lah ini habis launching ini mau apa? Tetap bikin video klip atau itu. Video klip. Ada video klip yang sudah dipikirkan nanti gimana dan kandas. Tapi kan pernah sempat bikin video klip tuh satu itu? Satu. Yang apa? Soliloquy. Tapi kamu menduga nggak waktu itu? Ya seperti apa ya? Diputus ke yang ini luwih lara kuwi kita. Diputus pas sayang-sayangnya kan ya. Soalnya aku kan jerune. Aku juga pas launchingmu aku datang, aku beli CD-nya, terus aku melihat nggak ada yang bermasalah di Biskuit Time itu, nggak ada yang masalah. Tiba-tiba sore-sore aku buka Facebook, si Ica nulis status panjang itu. Itu pun kita tidak ada konflik. Sama sekali nggak ada konflik ya, secara personal nggak? Menurutku secara personal tidak ada konflik. Atau mungkin ada pengaruh dari lain, nggak tahu. Lain maksudnya pihak di luar band ya? Di luar band. Waktu itu cuma dari jarak jauh, WA atau BBM atau WA ya waktu itu. WA dong, udah ada WA. WA. Aku mau keluar gitu. Kalian punya grup Biskuit Time bertiga isinya? Mau keluar ya ada sekali itu mau tidur tuh malam-malam itu udah bisa tidur.
akhirnya setelah membaca statement dari Ica mau keluar Perasaanmu piye yo? langsung ra iso turu. Gak iso turu. Iki tenang apa ora? Iki kenapa? Lah mesti gitu. Akhirnya didatangi lah, kita ketemu dulu aja sebelum kamu memutuskan ke publik ini. Oh berarti pas kamu pas si Ica kirim ke grup WA itu belum di Facebook? Belum. Akhirnya kita ketemu. Kalau bisa ya jangan, ya kita membujuk pelan-pelan atau kita mau break dulu nanti lah main musik lagi. Intinya kita ndak bermusik dulu, kita break dulu. Ya, itu dari kamu sama Deska ngasih solusi itu. Ngasih solusi atau kita break dulu aja. Atau sebenarnya kenapa ya ndak ada keterangan lebih lanjut. Berarti kamu ke rumahnya itu, ya, ke rumah Ica. Di rumah. Terus tetap akhirnya ya udah bikin statement aja. Mundurkan diri ya keluar. Sedih memang. aku ya sedih sebagai penikmat apa tuh fans biskuit time apa jenenge fans biskuit time? Biskuitizer apa tuh? Biskuitizer. Ramuan biskuit. Biskuitizer. Aku kan sebelum beli albumnya juga kan udah dapat filenya. Biskuitizer. Bahkan temanku itu Mas Ripa itu sering banget ngobrol sama aku, ngerasani kalian. Biskuitnya kenapa tuh sebenarnya tuh? Kok keluar itu loh? Sampai sekarang pun saya tidak tahu jawabannya. Kenapa keluar? Sebenarnya kenapa keluar tidak tahu jawabannya. Artinya waktu kalian minta konfirmasi dulu itu belum clear sebenarnya. Kamu merasa belum clear ya, setidaknya dari versimu ya? Iya, makanya kita ketemu. Diomong kayak ape-ape. Tapi tetap saya tidak tahu alasannya. Kenapa ya? Kok? Lah pas itu alasannya? Kita ada bisa ngomong apa-apa. Oh, artinya cuma ya menurutnya dia sudah mencapai apa yang dia ingin capai. Dia sudah mencapai apa yang dia capai, tapi kalian kan masih berpikir sebagai band ke depan ya? Sebagai band ke depan. Itu alasannya sih. Tapi kan sangat klise. Ya iyalah, aku waktu lihat kalian konser di Balairung itu menurutku wah istimewa dengan kualitas sound yang ciamik. Konser terakhir itu di Impala Space. Oh itu Kota Lama. Acara puisi atau apa gitu ya. Datang lupakan atau apa. Yaitu datang lupakan. Akhirnya terjadi kalian ngeband habis itu lupakan. Jadi sudah melupakan. Itu panggung terakhir aja. Dengan Biskuitizer. Dengan vokalis Ica. Bagaimana kamu itu meyakinkan ke terutama teman-teman sekitarmu yang kan otomatis aku sendiri kok ora dicegah toh. Cegah. Karena aku melihat kalian tuh klop banget ya. Akrab, penuh canda tawa, terus secara tampilan itu juga cocok gitu loh. Perjuangannya lama. Iya. Dari yang tidak dipercayai oleh orang tuanya sampai akhirnya percaya. Oh maksudnya dulu si Ica nggak dipercaya ngeband itu? Dikawal lah. Oh. Istilahnya kan anak rumahan ya. Band masih dikawal sama orang tua. Sampai akhirnya dipercaya untuk kami yang mengawal. Sampai begitu. Berarti kalian dong akrab sama orang tuanya Ica? Akrab. Latihan ya di rumahnya Ica gitu. Sampai akhirnya malah. Sekarang gimana komunikasi kamu sama Ica? Masih berjalan. Ya komen-komenan story itu. Grup Biskuitnya masih ada nggak? Ada lah ya. Tapi ya enggak Ica. Ada tapi nggak ada Ica. Ya. Kamu bedeska atau berarti? Japri weh iso ya. Japri kan iso enggak perlu grup ya. Ya jejak yang masih ada. Belum dihapus berarti. Ya.
Di halaman belum dihapus ya. Seberapa kecewa ketika Ica Keluar. Ya kecewa, lebih kecewa itu daripada kecewa putus sama pacar. Wow, Tapi ini gitu. quotes of the day. Relationship yang dibangun karena nggak hanya berdua, kita bertiga. Dia itu ada relation yang kuat sih menurutku. Sampai akhirnya salah satu keluar, wah, kecewa, sangat kecewa, sedih. Efek ke musik ke musikalitas Biskuit Time setelah itu, karena aku lihat setelah Ica keluar kok kayak Biskuit Time kayak merasa sangat kedodoran mencari pengganti. Iya. Ada satu lagu yang sebenarnya itu di-take oleh Ica, akhirnya belum kesampaian, akhirnya jadi lagu yang di-take vokalis yang baru. Yang apa lagi yang Sedang Menulis Rindu. Oh, Sedang Menulis Rindu itu. Yang sama Ika ya? Sama Kadek. Oh iya Kadek. Kalau Ika yang memeram itu ya. Memejam meram. itu. Dengan kata lain lah ya. Iya, efeknya setelah itu bikin dengan kata lain ya. Kata lain Biskuit. Itu dengan sisi yang berbeda. Maksudnya kalau bisa nuansanya tidak Biskuit Time banget. Oh, berarti kamu dan Desa itu mencoba untuk menemukan diri masing-masing. Menemukan diri yang lain yang bukan Biskuit Time. Ya itu. Jadi kayak seolah-olah Biskuit Time itu ya hanya untuk bertiga itu. Ya. Begitu satu hilang, kayak bukan Biskuit Time lagi ya. Lagi. Kayak Padi berarti. Kayak musik kimia. Iya, Padi itu mereka hanya mau padi kalau berlima. Itu satu keluar nggak jadi padi. Saya juga lihat video klip setelah Ica kan kalian tetap bikin ya? Tetap bikin. Ica gimana responnya melihat itu? Kalau nggak ada respon sih, belum ada respon. Waktu itu memang Ica tidak ada komunikasi, belum ada komunikasi. Oh, berarti setelah keluar komunikasi kalian untuk musik ya, enggak ya? Tapi kalau personal masih. Tapi musik nggak dikomentari. Tidak bahas musik lah. Aku kan jadi bisa membayangkan misalnya Anton seperti apa tadi, Anton Ceylon Seven, karena ternyata ngeband bukan perkara musik tapi perkara merasa ditinggalkan. Kayak Biskuit Time waktu itu kan merasa ditinggalkan Ica. Ya sama kayak Anton merasa ditinggalkan empat temannya. Kalau ini kebalikannya ini. Dan meninggalkan satu, tapi tetap merasa ditinggalkan. Setelah Ica pernah nemuin sosok yang bisa selevel Ica? Malah kita nyari yang beda jauh sama Ica. Secara karakter maksudnya? Yang tidak Ica banget. Dia Biskuit yang baru. Ya susah juga nih. Belum tercapai ya sampai hari ini ya? Apa udah? Dengan Ika atau dengan Kadek? Kalau ya dengan Ika, tapi ya dengan kata lain itu. Dengan kata lain, bukan Biskuit Time. Bukan ya? Biskuit Time. Itu memang kita punya lagu, entah Deska, entah saya punya lagu. Ini kolaborasi sama Valis, sama Ika waktu itu. Terakhir manggung kapan sih? Dengan kata lain. Dengan kata lain? Acara yang di Semarang, Historian loh. Linear. Bukit loh. Oh, itu yang setelah festival sastra itu. Festival sastra kan kamu main sama Deska ngedrum itu. Itu kuise apa KS ya artinya? Festival sastra sih tuh. Festival habis sastra itu baru Bukit Buku. Seneng Bukit. Nah, Bukit Buku vokalisnya siapa? Mbak Ika. Ika. Oh, sama yang di Bustaman juga. Itu 2019 semua tuh. Nah, yang ini dulu atau yang sana dulu? Untuk terakhir. Ini udah Maret ya, berarti udah nanti
Sejauh ini udah ada obrolan lagi sama Ica? Ada sedikit Deska yang cerita kalau kita punya rank-rank ya, misalnya kalau ada biskuit time reunion gimana gitu loh. Oh, sempat terpikir. Sempat terpikir. Ya, saya sangat mendukung, tapi pihak lain tidak tahu. Maksudnya Icanya. Ya, Icanya belum ada tanda-tanda respon itu. ya belum ada tanda-tanda respon. Kira-kira bisa terjadi enggak? Sama sekali belum ngasih lampu hijau kuning. Enggak tahu, kalau dia ngasih lampu hijau ke Deska enggak tahu. Oh, tapi ke kamu belum. Belum. Dan selama ketemu Ica juga tidak memperbincangkan musik ya. Kapan terakhir ketemu Ica sih? Personal. Kemarin waktu nikahan. Oh, pas nikahanmu. Nikahan. Dia datang sama suaminya terus? Kadang sama suaminya. Ya asik tetap, ngobrol asik sama Ica personal yang sama seperti dulu, nggak berubah apapun. Kami tetap tidak mengobrolkan musik. Atau jangan-jangan saling menjaga untuk tidak membicarakan Nah, itu? ya, mungkin. Ya? Oke. Kalau misalnya terwujud misalnya, ya saya sih berdoanya entah ada apalah pemersatu yang bisa bikin kalian konser lagi. Konser jarak jauh, Mas. Konser corona ya marah ya. Marah. Ya semoga 2 atau 3 bulan lagi lah misalnya ya, Amin. kalian bisa reunian misalnya. Walaupun konser jarak jauh ya. Meskipun jarak jauh, Asik. apa ya harapanmu saat reunian nanti? Ya hanya mengenang aja. Kita memang tidak bisa bersatu lagi. Wih, dalam banget, woi. Das, mengenang ya reunion. Berarti nostalgia Ya, saja. nostalgia. Kalau memang dilalai bisa kembali lagi ya dengan senang hati. Dengan senang hati. Dengan Ya? senang hati. Artinya sebenarnya sejak Ica keluar kamu benar-benar tidak merasa ada masalah Tidak merasa ada masalah. dan masih sangat menunggu ya. Tidak berharap Tapi tidak berharap. Tapi kalau datang diterima dengan baik, tapi ya kadang terima dengan baik. tapi tidak pengen berharap jauh-jauh lah ya. Masih ada stok lagu Biskuit Time yang belum dirilis? Ada beberapa musik yang kami buat, tapi ya belum tahu kemana arahnya. Ya materi yang belum jadi gitu. Yang sama Ica atau setelah Ica? Setelah Ica. Materi yang belum jadi gitu aja. Pemirsa senang berkabar ini, kalau saya sih doanya Biskuit Time bisa reunian ya, karena Dewa 19 sudah reunian ya, terus band-band lain di Indonesia juga reunian, masa Biskuit Time nggak reunian ya? Semoga bisa terwujud. Dan kalau pengen beli kasetnya sudah habis ya kasetnya ya? Ya. Wah, Kita digital, iTunes, Spotify ya? iTunes kalau mau beli lagu. Oh, beli download itu ya maksudnya? Beli pengguna Apple sih. Spotify ada nggak sih? Spotify ada, masih ada. Jux masih ada. Masih ada.